Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mela Zahra dari kelas CSD semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2019-8268. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan tugas dari Ibu Anita Damayanti selaku dosen pengampu di mata kuliah Micro Teaching CSD semester 6 untuk membuat video pembelajaran Micro Teaching. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran untuk anak-anak kelas 5, tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1 pada lingkungan sekitar saya. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Saksikan terus ya. Dadah. Dibuka dulu sekarang. Bersiap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke. Baik ya, baik semua. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 6, tentang panas dan perpindahannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Yang tahu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, teks eksplanasi itu harus disajikan dengan fakta. Jadi ketika ada pemberita atau kalian suka baca berita tentang informasi yang bersifat fakta, itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah, yang kedua, teks eksplanasi itu memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, terus kalian pasti pernah membuat yang namanya ringkasan, betul nggak? Ya, buat ringkasan. Nah, biasanya gimana cara buat ringkasan teks eksplanasi? Apa yang pertama kali dibuat ketika kalian mau membuat ringkasan? Yang pertama pasti harus dibaca dulu teksnya kan? Ada teks harus kalian baca. Yang kedua harus dibaca, diapain? Dicari poin-poinnya kan? Dipakai stabilo biasanya tuh ya kan? Terus yang ketiga baru disusun kembali teksnya ya kan? Itu namanya ringkasan. Nah, contoh teksnya kayak gini, teks eksplanasi kelihatan? Oke, pernah lihat kan teks kayak gini, pernah baca kan? Nah, nanti di rumah dibuat ringkasan tentang teks ini ya. Terus selanjutnya kita belajar tentang suhu dan kalor. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tentang apa ini? Menjemur pakaian. Nah, kenapa pakaian yang tadinya basah terus jadi kering itu kenapa ketika dijemur? Karena ada bantuan apa? Sinar matahari. Nah, terus apa perbedaan antara tiga gambar ini? Yang pertama ada orang lagi olahraga di pagi. Terus yang kedua ada ibu lagi menjemur. Terus yang ketiga ada masak air. Nah, apa perbedaan antara tiga gambar ini? Kalau yang pertama, dia sinar mataharinya masih ada, nggak terlalu. Nah, terus kalau yang kedua menggunakan sinar matahari yang panas, sehingga yang tadinya bajunya kering basah jadi kering. Nah, yang ketiga, kenapa air yang tadinya dingin terus tiba-tiba jadi panas? Itu kan nggak pakai matahari kan, tapi dia pakai bantuan kompor karena ada apinya gitu. Terus, nah, sumber energi panas itu artinya benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, sumber energi panas yang terbesar itu apa? Matahari itu sumber energi panas yang terbesar,
Sehingga siapapun itu, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, harus membutuhkan matahari. Nah, contohnya kayak pada tumbuhan. Tumbuhan nanti ketika ada matahari dia bisa mengeluarkan karbon dioksida, terus jadi glukosa. Glukosa itu berupa buahnya. Terus bisa jadi nanti air mineral, dan dalam akarnya itu kan membutuhkan air mineral, baru buat oksigen. Oksigen berguna untuk manusia. Makanya kenapa pohon itu sebenarnya lebih baik jangan ditebang, karena oksigennya itu bermanfaat buat manusia. Nah, terus yang selanjutnya ada energi panas dapat menerangi bumi sehingga udara bumi menjadi hangat. Nah, manfaat energi panas selain tadi menjemur pakaian itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Yo. Yang pertama itu ada mengeringkan padi, terus ada mengeringkan garam, ada mengeringkan ikan asin dan lain sebagainya. Oke. Nah, contoh dari energi panas yang sederhana, ketika kita menggosok-gosokkan tangan nih, secara lama coba digosok-gosok tangannya. Secara lama maka akan timbul apa, coba yang dirasain? Panas. Kenapa bisa menimbulkan panas? Karena terjadi gesekan antara dua benda nih, jadi bisa menimbulkan panas. Kalau orang zaman dulu, ya, dia kalau mau menyalakan api harus apa? Harus gesek batu. Pernah dengar? Gesek batu atau pakai kayu kering. Tapi kalau sekarang masih kayak gitu nggak? Enggak. Pakai apa sekarang? Pakai korek api. Udah kalau kompor udah nggak perlu pakai kayu bakar lagi kan? Udah langsung pakai gas keluar api. Makanya itu perbedaan antara energi panas zaman dulu sama energi panas yang sekarang. Nah, terus contoh lagi, ketika kita masak, ini ada 2 gelas. Ketika kita masak, yang satu airnya belum dipanaskan, yang satu dipanaskan. Ketika dimasukkan sendok ke gelas satu yang nggak panas, sendoknya akan apa? Biasa aja kan? Nggak ada rasanya kan, adem. Tapi kalau sendoknya dimasukkan ke air yang panas, sendoknya akan ada panasnya, ya kan? Beda kan antara sendok satu dengan sendok 2 dimasukkan ke gelas yang berbeda kan? Itu juga namanya contoh energi panas yang sederhana di lingkungan sekitar. Nah, kalau kita masak air tadi, berarti bantuan energi panasnya ada di kompor karena menghasilkan api. Nah, oke, coba dicatat tugasnya di buku. Oke. Begitu ya. Tuliskan kegiatan yang menggunakan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas yang keduanya meringkas teks eksplanasi tentang banjir. Oke, sudah. Nanti dikerjakan di rumah. Nah, sebelum ditutup kita mau tanya dulu tentang materi yang tadi, ya. Coba
Yang tahu tadi kan udah dijelaskan dari awal hingga akhir, kita kesimpulan dulu. Siapa yang tahu tentang teks eksplanasi? Tadi yang tadi sudah dijelaskan. Ingat nggak? Teks yang berisi tentang peristiwa harus bersifat apa teks eksplanasi? Fakta. Oke. Terus yang poin nomor 2, cara meringkasnya bagaimana tadi? Harus dibaca. Terus yang kedua, iya, mencari poin-poinnya. Yang baru yang ketiga, disusun kembali. Oke, dihafalin dia, dipahamin. Nah, terus energi panas yang terbesar itu apa tadi? Matahari. Nah, matahari manfaatnya apa di lingkungan? Apa? Ya, bisa mengeringkan pakaian, terus mengeringkan padi, terus ikan asin, terus garam dan lain sebagainya. Nah, terus tadi contoh praktek yang sederhana yang bisa menghasilkan energi panas itu ada apa aja? Menggesekkan tangan. Terus selain menggesekkan tangan ada menggaris kan? Kalau digesek-gesek juga menimbulkan energi panas. Nah, kalau zaman dulu sama zaman sekarang kalau menghasilkan energi panas bedanya apa aja? Kalau zaman dulu pakai kayu, pakai batu. Kalau sekarang pakai korek api sama kompor. Nah, oke. Sebelum ditutup kita mau ice breaking. Semuanya berdiri. Ice breaking dulu ya. Tahu nyanyian Teko Kecil? Tahu nggak? Yang aku teko kecil yang imut, ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, ya kan? Angkat aku lalu tuangkan syurah. Tahu? Pernah dengar? Enggak. Kita coba ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku lalu tuangkan syur, lalu tuangkan syur, lalu tuangkan syur. Oke, tepuk tangan. Dah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Silakan bisa ditutup sama ketua kelas. Baca doa lagi. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup kajian hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, boleh pulang ya. Aku kan Oke, baik. Di sini akan saya jelaskan kenapa sih saya menerapkan ice breaking dengan nyanyian teko kecil, karena yang pastinya berkaitan tentang materi panas dan perpindahannya. Karena yang kita ketahui, materi panas dan perpindahannya ini sangat berkaitan tentang benda logam, karena benda logam ini bisa menghasilkan yang tadinya benda tidak panas menjadi panas. Serta aktivitas memasak air di teko ini merupakan salah satu bagian dari panas dan perpindahannya. Terus yang kedua,
Dengan kita memasak air di teko yang kecil menggunakan kompor di api yang panas, kita dapat merasakan perpindahan panas yang dari air yang tidak panas menjadi panas. Nah, hal itu dalam ilmiahnya disebut dengan kalor. Nah, dengan begitu dapat dikatakan nyanyian ice breaking tersebut sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada kesempatan hari ini, yaitu materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 tentang panas dan perpindahannya. Oke, sekian keseruan pada hari ini tentang pembuatan video pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 pada lingkungan sekitar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.